Okay, so today I will give you the review for your midterm task so you can do your task well. So you can take a look at your module in chapter 1 and chapter 2. Jadi saya hari ini akan memberikan kalian review sehingga kalian bisa mengerjakan tes kalian dengan baik. Dan kalian bisa lihat di modul kalian, di fotokopi yang telah saya berikan di chapter 1 dan chapter 2. Oke, di chapter 1 kalian ada report text. Apa itu report text? Nah, tujuannya adalah to describe something in general. Jadi report text itu menjelaskan sesuatu, menggambarkan sesuatu secara umum. General artinya umum, describe artinya menjelaskan. Jadi, ini berarti to describe something in general berarti untuk mendeskripsikan sesuatu secara umum. Jadi misalnya ada kucing. Semua kucing mempunyai 2 telinga, mempunyai kumis, mempunyai mulut, kemudian bersuara meong-meong. Itu semua kucing seperti itu. Nah, itu namanya report text. Nah, strukturnya bagaimana? Bagaimana untuk membuat report text? This is the structure of report text. Structure artinya kerangka atau susunan. Yang pertama adalah general classification. Nah, berisi tentang definisi marked by word is or are, yang ditandai dengan adanya kata is atau are. Dan yang kedua adalah descriptions. Contains parts, habits, habitual, habitat, etc. Jadi kalau general classification tadi adalah definisinya, kemudian yang kedua ada description yang berisi tentang bagian-bagian tubuh, tempat hidup, tingkah laku, spesiesnya seperti apa saja itu ada di description. Oke. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di slide berikutnya. Ini juga kalian bisa lihat di modul kalian. Basically, robot is a machine. Secara dasarnya, pada dasarnya, robot adalah sebuah mesin. Ini namanya general classification. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa report itu adalah menggambarkan sesuatu secara umum. Jadi semua robot itu pasti mesin. Pasti sebuah mesin. Terbentuk dari sebuah mesin, itu namanya robot. Ini namanya semua robot seperti itu ya. Nah, ini general classification. Tadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa general classification itu adalah definisi, artinya, maknanya apa. Itu berada di general classification. Dan yang kedua adalah description. Description itu adalah mungkin variasinya seperti apa, bentuknya seperti apa, kemudian bagian-bagian tubuhnya dari atas ke bawah seperti apa, itu ada di deskripsi. Nah, itu tentang report text. Dan chapter 2 adalah tentang analytical exposition. Exposition itu apa sih? Exposition adalah a text to show writer or author position in a case, whether he or she agree or disagree, pros or cons, support or against. Jadi kalian pasti pernah melihat suatu debat, seseorang itu mengemukakan bahwa dia setuju atau tidak setuju, mendukung ataupun tidak. Ada suatu kasus dia kemudian mengemukakan opininya bahwa dia setuju atau tidak setuju, pro atau kontra. Nah, itu termasuk analytical exposition. Jadi analytical exposition adalah sebuah teks yang berisi pendapat atau posisi seorang terhadap suatu kasus. Bagaimana dia melihat suatu kasus itu. Dia positif atau negatif. Dia berada di sisi yang negatif atau sisi yang positif.
Jadi harus pilih salah satu, itu exposition. Jadi dia tidak bisa di tengah. Jadi harus, kalau negatif ya silahkan negatif, kalau positif silahkan positif, tidak boleh neutral, tidak boleh neutral, itu tidak boleh, harus memilih salah satu, positif or negatif. Nah, ini ada posisi-posisi jika ada pertanyaan, what is the author position? Jadi apa sih posisi penulis itu? Ketika kalian melihat suatu teks, kalian bisa menjawab kalau di teksnya dia setuju atau positif, alasan-alasan yang dikemukakan itu positif, berarti kalian bisa menjawab affirmative, agree, or support. Tapi kalau negatif, jadi misalnya saya tidak setuju dengan suatu hukum yang diterapkan sekarang, berarti saya negatif. Jadi kalian bisa menjawab contradictive, disagree, or against. And then the purpose is to persuade or convince the reader or audience. Jadi tujuannya adalah pasti untuk mempengaruhi atau meyakinkan. Jadi supaya orang lain yang mendengar ataupun membaca tulisan itu, dia bisa terpengaruh dari positif menjadi negatif ataupun dari negatif menjadi positif. Itu dia untuk mempengaruhi. Tujuannya analytical exposition pasti untuk mempengaruhi. And when you see a text, there will be structure. There must be structure. Jadi kalau kalian melihat suatu teks, pasti ada kerangka atau susunannya. Seperti tadi report text, kerangkanya adalah general description dan general classification dan description. Dan structure untuk analytical exposition adalah thesis, arguments, and reiteration. Jadi thesis itu adalah memperkenalkan topik. Apa sih yang sedang dibicarakan? Seperti itu. Argumen ini alasan-alasannya. Mengapa kamu menolak, pasti ada alasannya. Nah, dikemukakan di argumen. Kemudian yang terakhir adalah simpulan atau reiteration. Nah, ini contohnya juga bisa kalian lihat di modul kalian yang sudah saya bagi. Ini contohnya adalah motorbike. Coba kalian lihat di kata-kata yang diberi lingkaran. Shows author position. Jadi coba, I think they are a hazard. Hazard is the same with danger. Hazard itu artinya berbahaya. Untuk sudah ada kata berbahaya di sini. Kemudian ada lagi yang dengan kata yang di garis bawah. I think motorbike should be banned in housing areas. Banned, dilarang. Udah ada kata berbahaya dan dilarang, pasti itu negatif. Jadi kamu bisa menjawab contradictive, bisa menjawab disagree, atau bisa juga menjawab bahwa dia kontra. Bisa juga kamu mungkin menjawab dia against atau melawan. Ya. Kemudian setelah itu ada argumen. Argumennya terakhir. Ada reiteration, conclusion, atau simpulan. Kesimpulannya seperti apa? Tuh. Okay. Thank you very much. Hope that you can do your test well and please do your best. Thank you.